goes? Can I know what no one else knows? Can we fall in love in the moonlight? Can we go where no one else goes? Can I know what no one else knows? Can we fall in love in the moonlight? Poetry and big flowers. Say you meet me at the altar. Can we fall in love in the moonlight? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to LT Laksana Talk Show. Infonya organisasi Unsri terkini. Bersama saya Mia Alkaf. Hari ini aku seneng banget. Aku nggak sendirian lagi karena aku ditemani sama dua orang yang spesial banget. Tuh langsung dua orang nggak tuh. Mereka ini yang pertama dari komunitas Kadikstri Unsri dan yang kedua itu dari LPM Gelora Sriwijaya. Inilah dia kakak-kakaknya. Halo Kak Erwin. Halo Kak Indah. Gimana nih Kak kabar-kabarnya Kak? Mungkin dari Kak Erwin. Oke, kalau saya baik Kak. Bagaimana kabar kakaknya? Alhamdulillah sih luar biasa banget Kak. Kalau Kak Indah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini dari mana Kak? Oke, sebelumnya salam kenal Kak Mia. Saya Erwin dari perwakilan keluarga mahasiswa bidik misi dan KIPK Universitas Sriwijaya atau Kadikstri. Oke, kalau Kak Indah? Kalau aku kenalin teman-teman, aku Indah, aku dari LPM Gelora Sriwijaya dan sekarang menjabat sebagai bendahara umum. Oke, sebelumnya aku makasih banget nih sama Kak Indah dan juga Kak Erwin udah nyempetin waktunya hadir ke sini because I know you're so busy, so thank you banget ya Kak. Dan aku di sini penasaran banget nih Kak sama komunitas Kadikstri dan juga LPM ini. Mungkin dari Kadikstri dulu nih Kak. Kadikstri itu apa Kak? Komunitas yang seperti apa sih? Oke, terima kasih Kak Mia telah bertanya. Jadi, kalau Kadikstri itu singkatan dari Keluarga Mahasiswa Bidik Misi Universitas Sriwijaya. Namun saat ini sudah ada tambahan yaitu KIPK. Jadi Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Universitas Sriwijaya. Nah, jadi seperti yang kita tahu dari namanya saja, Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK ini berfokus untuk merangkul atau mahasiswa-mahasiswa yang dari penerima beasiswa KIPK sendiri gitu. Jadi memang gabungan dari bidik misi dan Benar. juga KIPK ya Kak? Benar Kak. Oh gitu. Kalau untuk LPM nih Kak? Oke, jadi LPM atau Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya itu merupakan salah satu organisasi di tingkat universitas yang berkecimpung di dunia pers kampus atau jurnalistik. Pers. Nah, untuk LPM sendiri itu kita udah berdiri sejak 19 Februari 1993. Udah lama juga Iya, ya? udah lama. Nah, awal berdirinya itu namanya itu sebenarnya bukan LPM, tapi Unit Kegiatan Mahasiswa Gelora Sriwijaya. Kemudian, yes. Oke. Kemudian waktu tahun 2000 berubah nama menjadi LPM Gelora Sriwijaya. Untuk dari Gelora Sriwijaya sendiri itu diambil dari majalah terbitan kita, yaitu majalah Gelora Sriwijaya. Makanya sampai saat ini namanya jadi Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Oh, ada cerita ternyata Kak. Iya, Balik panjang itu. banget Panjang. ceritanya. Oh, gitu. Kalau untuk tugas pokok dari LPM nih Kak, atau tupoksi mungkin? Oke, seperti yang kita tahu lah ya, pers kan pasti bergeraknya di bidang jurnalistik. Untuk tugas yang pastinya selalu kita lakukan itu di bilik pers kita, pasti kita selalu buat berita, kita selalu mencari bahan-bahan berita baru untuk dijadikan sebagai artikel atau opini, bahkan juga berita yang nantinya akan kita publish di website kita. Kemudian kita juga ada di bidang fotografi juga, jadi kita suka belajar fotografi gitu untuk nantinya akan dipublish juga di website kita bersamaan dengan berita yang kita buat itu. Oh gitu Kak. Kalau untuk websitenya sendiri apa tuh Kak Indah? Oh ya, website kita teman-teman bisa kunjungi, itu cari aja glorasriwijaya.co. Oke, nanti ada di sini guys ya, di bawah sini mungkin. Di bawah sini. Kalau untuk Kak Erwin nih Kak, Kadikstri Unsri itu tugas pokoknya apa sih Kak?
Oke, terima kasih. Jadi seperti namanya tadi, Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Universitas Sriwijaya, maka fokus kami adalah merangkul atau mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari penerima beasiswa tersebut. Nah, jadi tujuannya itu kayak menjadi arah gitu, menjadi arah untuk mereka bertanya, untuk mereka mencari data dan lain sebagainya. Dan bukan cuma untuk mendata atau merangkul mahasiswa tersebut, tapi kami juga berfokus untuk mengembangkan skill, ada ekonomi kreatif dan lain sebagainya yang mungkin akan ditanyakan nanti gitu Kak. Oke, jadi nggak cuma terpaku untuk ngerangkul doang, Benar, kayak ada benar. tim mengembangkan skill juga. Benar sekali. Gitu. Kalau untuk strukturnya nih Kak Erwin. Oke, mungkin hampir sama dengan organisasi-organisasi lainnya, ada ketum, waketum, sekretaris, dan bendahara untuk BPH inti. Lalu di Kadiksri sendiri ada 8 organisasi, 8 departemen seperti ekonomi kreatif, advokasi, PPSDM, terus ada keagamaan dan lain sebagainya yang hampir sama dengan organisasi-organisasi lainnya gitu. Oh, jadi ada 8 ya Kak? Benar banget. Oke, kalau untuk Kak Indah gimana Kak? Mungkin sama juga ya seperti dengan organisasi yang lainnya, kita punya struktur kepengurusan, tapi untuk di LPM kita itu sebenarnya punya 3 tahap untuk struktur kepengurusan ini. Oke. Yang pertama itu kita punya jurnalis, yang kedua itu pengurus harian, dan yang ketiga itu pimpinan. Nah, dari 3 tahapan ini tuh sesuai dengan angkatan teman-teman GS itu masuk ke pers Gelora Sriwijaya. Nah, jadi misalnya ini jurnalis. Nah, itu tuh biasanya adalah teman-teman yang baru menjadi anggota pers yang angkatan baru, Iya, angkatan iya. baru masuk. Maba lah ya, Kak. Itu jadi jurnalis dulu. Kemudian untuk yang pengurus harian itu adalah teman-teman yang biasanya sudah menghabiskan waktunya 1 atau 2 tahun di pers. Oh, jadi kayak magang itu ya Kak? Jatuhnya. Enggak magang sih, apa ya, kayak kita tuh bertahap gitu loh Kak, struktur kepengurusannya Iya, iya. itu biasanya untuk yang bawah itu untuk angkatan baru, terus ya untuk pengurus harian itu untuk mereka yang sudah menghabiskan 2 tahun waktunya di LPM, terus ya untuk pimpinan itu adalah teman-teman yang sudah menghabiskan 2 atau 3 tahun di LPM. Jadi kan kalau misalnya semakin lama tuh ya semakin tahu lah ya Kak tentang pers, jadi bagusnya itu ada di pimpinan gitu. Oh gitu. Jadi guys, kalau untuk Kadiksri sendiri itu tadi fokusnya itu ke bidik misi dan juga KIPKA ya Kak ya. Benar, benar. Kalau LPMGS itu lebih fokus ke jurnal. Itu intinya aja guys. Kalau untuk kegiatannya nih Kak Erwin, apa saja sih yang dilakuin di komunitas Kakak? Oke, karena yang pertama itu kami adalah keluarga, maka seperti keluarga-keluarga lainnya berkumpul, bertemu, dan membahas sesuatu. Lalu ada juga kan departemen-departemen, maka fokus kami adalah sesuai departemen. Seperti misalnya ekonomi kreatif, karena saya selaku kepala departemennya, kami juga melaksanakan usaha, kami juga berbisnis dan lain sebagainya, sehingga itu fokus dari departemen kami. Lalu ada juga advokasi kan, advokasi itu untuk berhubungan dengan tingkat kampus gitu. Jadi segala informasi dari advokasi dan seperti departemen-departemen lainnya sesuai fokus. Misal keagamaan, maka fokusnya adalah memperingati hari-hari besar agama dan lain sebagainya, begitu Kak. Jadi sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya Kak ya? benar. Oke, kalau untuk Kak Indah Kak, gimana Kak? Kegiatannya di LPM ini Kak? Ngapain aja? Ya, untuk kegiatan di LPM ini untuk saat ini sih ya kita masih terus untuk membuat berita ya Kak, liputan secara offline ataupun online, terus kita juga membuat opini, dan untuk saat ini tuh yang paling sering kita lakukan, kita tuh ada yang namanya kegiatan yang tiap mingguannya itu namanya itu one week one topic. Apa? Jadi one week one topic. Jadi Oke. itu kayak FGD gitu loh, forum group discussion. Jadi nanti kita kumpul di secret, atau misalnya kita sedang berhalangan hadir, kita bisa melakukannya secara daring. Itu kita tiap minggu itu selalu ada topik yang nantinya akan kita bahas Kak. Nanti bisa jadi di antara teman-teman GS itu ada yang punya pro, ada yang kontra. Terus nanti kalau misalnya kita pro semua, mungkin kita nanti akan merilis opini atau artikel tentang topik yang kita bahas itu. Oke Kak, aku mau tanya Kak, itu kan tadi bahas topiknya itu kan ada yang pro dan kontra. Kalau misalnya nggak ada yang kontra gitu Kak, pro semua itu gimana Kak? Iya Kak, jadi kalau misalnya pro semua tuh ya, ya udah, jadi kayak kita tetap menilik terus tentang topik itu sampai nantinya mungkin akan kita rilis jadi opini. Oke. Nanti di website kita atau artikel dari topik yang kita bawakan itu. Oke, kalau yang ada yang penasaran langsung cek lagi ya websitenya Cek guys ya. website kita ya teman-teman. Oke, kalau ini Kak, kan tadi udah bahas kegiatan nih ya.
pasti ada gitu kan tantangan di tiap organisasi gitu Kak. Mungkin yang lagi sekarang ini ya, yang lagi tersorot gitu pindah ke daring gitu nah Kak. Itu apa aja sih Kak tantangan dari Kadiksri dan juga LPMGS itu? Tapi sebelum itu kita minum dulu Kak ya. Oke. Yuk minum dulu. Oke, Kak. Oke. Enak Kak ya? Oh, ya, Enak, segar. Saya minta tisunya. Oh silakan. Bawa balik juga Kak. Oke, mungkin dari Kak Indah silakan Kak. Tantangannya tadi. Tantangan. Ya. Kalau tantangan tuh pasti ada sih tiap tahunnya, sama kayak teman-teman semua di organisasi yang berbeda. Mungkin tantangannya tuh juga cenderung sama. Tapi kalau misalnya untuk kita sendiri nih yang lebih utama tantangannya itu, apalagi 2 tahun kebelakang kan kita online ya. Iya. Jadi banyak banget teman-teman GS itu yang pada pulang kampung. Nah, Oh. masalahnya itu kalau misalnya kita mau liputan di lapangan itu tuh susah banget nyari teman-teman yang bisa untuk terjun langsung ke lapangan. Jadi kita susahnya tuh di situ. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini kita masih bisa koordinir teman-teman, karena kan banyak juga teman-teman yang ada di Palembang, ada juga yang masih stay di Layo. Masih tertutup lah ya Kak ya. Iya, Alhamdulillah. tertutup. Kalau untuk Kak Erwin. Kadiksri. Oke. Kadiksri. Kalau Kadiksri juga itu karena ini online atau daring, maka yang paling susah itu adalah berkumpul. Karena kalau seandainya kita di daring itu, maka akan banyak kegiatan. Apalagi ini ada sistem kayak kampus merdeka, sehingga mereka lebih fokus menilik cita-cita mereka gitu. Atau kayak mungkin ada kuliah malam gitu dan lain sebagainya, sehingga manajemen waktu itu kurang, dan itu menyebabkan kami tuh susah untuk bertemu dan lain sebagainya gitu. Jadi terkait waktu, sehingga kegiatan ini sedikit terganggu gitu Kak. Jadi kurang kayak quality time Benar. organisasi kita tuh Iya. kurang. Betul. Mas, kalau ini kan tadi bahas manajemen waktu ya Kak Erwin tadi. Aku mau nanya Kak, itu gimana organisasi Kakak tuh nge-manage waktunya Kak? Oke, kalau dari Kadiksri itu pada saat latihan dasar organisasi itu sebenarnya sudah diajarin terkait manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu itu sebenarnya ada 4 tahap. Yang pertama adalah kita menentukan mana yang prioritas dan mana yang urgent. Yang kedua, mana yang prioritas tapi tidak urgent. Yang ketiga, mana yang urgent tapi tidak prioritas. Dan yang keempat, tidak urgent dan tidak prioritas. Sehingga kalau kita udah tahu tuh, artinya ini penting dan ini urgent. Misal pada saat kita UAS kan, itu sangat penting dan itu harus mendesak, harus selesai pada saat itulah. Maka itu dulu yang harus kita kerjakan. Atau yang kedua itu urgent tetapi tidak prioritas. Misal nih, kita ada kegiatan ke Palembang gitu. Itu urgent tapi tidak prioritas misalnya, maka itu harus kita selesaikan dulu yang urgent dan prioritas tadi. Jadi itu tuh ada tahap-tahapannya, sehingga yang terakhir itu tidak urgent dan tidak prioritas itu kalau seandainya itu bisa lain waktu dan lain sebagainya, sehingga itu dirasa tidak perlu dulu, sehingga kita harus fokuskan mana yang urgent dan prioritas dulu sih. Mana yang harus diutamakan? Benar gitu, banget. Kan? Jadi kayak bikin skala prioritas gitu ya Kak? Nah iya benar banget Kak. Sama seperti kehidupan kita kan, kita pasti ada prioritas. Misal prioritas kita adalah akademik kita bagus, IPK kita bagus, sehingga organisasi itu mungkin itu penting tetapi tidak urgent, sehingga kita fokuskan dulu ke akademik kita gitu Kak. Oke, kalau Kak Indah tadi Kak yang kendala apa tadi Kak? Kendala yang kurang jurnalis ya. Iya, itu pada gimana pulang Kak? kampung. Solusinya itu gimana Kak? Nah, solusinya itu waktu 2 tahun ke belakang itu kita selalu wawancara tuh via online. Untungnya narasumber itu mau juga untuk diwawancarai via WhatsApp ya pastinya. Nah, tapi kalau misalnya untuk manajemen waktu kita tuh tergantung balik lagi ke diri masing-masing kan, karena ya kita udah punya tanggung jawab. Apalagi kalau misalnya di LPM sendiri kita itu ada yang namanya koordinator wartawan, ada yang namanya pimpinan redaksi, ada juga redaktur digital, ada juga jurnalis dan editor. Nah, jadi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Misalnya jurnalis nanti dia meliput pokoknya tugas jurnalis itu adalah untuk meliput berita, membuat berita yang kemudian nanti akan diberikan kepada editor. Nah, jadi editor itu nanti akan menyunting berita-berita yang diberikan oleh si jurnalis tadi. Nah, kemudian setelah disunting oleh editor, nanti ada namanya redaktur digital. Nah, redaktur digital itu adalah teman-teman GS yang tugasnya itu adalah untuk mempublikasi
berita-berita atau redaksi yang sudah diedit oleh editorial tadi. Nah, kemudian di atas itu ada yang namanya pimpinan redaksi. Nah, jadi pimpinan redaksi inilah yang memanage anggota-anggotanya untuk dapat terus membuat berita. Kepalanya gitu ya? Iya, manage lah ya, manage anggota, jurnalis, editor, dan lain-lain. Jadi ya kalau manajemen waktu sih, ya balik lagi sih ke diri sendiri lah ya. Benar. Bener-bener Pokoknya tanggung jawabnya ada dan itu harus harus diselesain gitu tugas-tugasnya. harus sadar diri nggak sih? Iya, betul, harus sadar diri. Oh, jadi kayak gitu Kak Indah. Jadi agak panjang juga ya Kak, harus Iya, ngelapor ke benar. sini, harus ngelapor ke pemimpin redaksi ya Kak tadi. Iya, ada step by step gitu juga. Terus kita sebenarnya itu juga punya koordinator wartawan sih yang mengoordinir jurnalis untuk terjun ke lapangan langsung. Itu koordinatornya mahasiswa atau gimana? Mahasiswa juga. Oh, gitu. Oke, sekarang program kerja proker. Untuk dari Kadiksri, proker unggulannya itu apa Kak? Oke, kembali lagi seperti penjelasan tadi, itu tuh ada kayak sesuai departemen. Misal ekonomi kreatif, itu ada namanya laundry. Laundry itu adalah Lapa Unik Kadiksri gitu. Lalu Unik ya? jadi di sana itu sesuai namanya ekonomi kreatif, bagaimana kami belajar bisnis, bagaimana kami mengelola bisnis atau usaha yang ada. Seperti misalnya jaket yang saya gunakan ini adalah hasil dari laundry Lapa Unik Kadiksri. Sehingga bagaimana cara kita memesan jaket, bagaimana cara membuat jaket, atau bagaimana cara mencari laba dari penjualan jaket ini sendiri. Itu untuk ekonomi kreatif. Lalu ada juga pendidikan dan kebudayaan seperti mengadakan lomba dan lain sebagainya. Jadi tergantung departemen masing-masing sih Kak. Oh, jadi yang unggulannya itu di ekonomi kreatif tadi ya Kak? Benar. Terunggulnya. Oke, kalau dari LPMGS Kak? Nah, kalau dari LPM sendiri, kita tentunya tiap tahun itu punya yang namanya proker ya, Kak. Iya. Nah, tapi tentunya tiap angkatan tuh kita punya proker unggulan. Nah, untuk tahun ini, kita selain kita punya ini, salah satunya. Wah, apa tuh? Nah, jadi teman-teman, ini tuh majalah Gelora Sriwijaya, dan ini merupakan salah satu proker kita tiap tahun. Nah, selain bentuknya buku kayak gini, kita juga punya yang online-nya. Kayak soft file juga ya? Yes, soft file. Oh, itu apa tuh Kak isinya Kak? Boleh spill dikit nggak Kak? Boleh. Jadi ini sesuai dengan temanya melihat arah pembangunan Unsri. Jadi di sini tuh kayak menilik bangunan-bangunan yang ada di Universitas Sriwijaya gitu, Kak. Tuh. Unik Pokoknya ya? bagus deh buat teman-teman yang penasaran ya bisa masuk ke sekret kita. Tapi harus jadi anggota dulu baru bisa masuk. Benar banget. Harus gitu. Kalau enggak nih gimana Kak? Kalau enggak ya nanti mungkin bisa lah ya soft file-nya aja. Oke. Oke, selain majalah, kita juga punya yang namanya tabloid atau Bulletin Indralaya Pos. Selain itu, kita juga punya yang namanya PJTD. Nah, PJTD itu adalah pelantikan jurnalistik tingkat dasar. Itu biasanya kita lakukan berbarengan dengan open recruitment. Nah, open recruitment nanti, jadi untuk calon jurnalis muda sebelum jadi jurnalis ya mereka harus melewati yang namanya PJTD terlebih dahulu. Nah, itu proker tiap tahun ya Kak. Nah, terus kita juga ada PJTLN. Nah, PJTLN itu pelantikan jurnalistik tingkat lanjut nasional. Jadi buat teman-teman yang udah ikut PJTD bisa lanjut ke PJTLN. Selain itu juga kita sering mengadakan lomba nasional ya Kak, seperti lomba fotografi, menulis berita, artikel atau opini. Kemudian untuk di tahun ini di angkatan kita punya salah satu proker unggulan, yaitu sekolah literasi. Jadi nanti teman-teman pers, anggota pers itu bakalan berkunjung ke sekolah-sekolah yang ada di Palembang untuk memberikan literasi, edukasi, juga sharing-sharing seputar jurnalistik dan pers kampus. Itu gitu tadi Kak. sekolah literasi ya? Iya, Kak? sekolah literasi. Banyak juga ya ternyata LPM ini. Terus spill guys. Jadi buat teman-teman yang penasaran tuh udah ada tuh sedikit dari LPM dan juga dari Kadiksri. Oke, kalau seandainya nih untuk para maba-maba nih kan udah penasaran banget nih Kak, udah tahu nih sedikit-sedikit gambaran dari Kadiksri dan juga LPM GS. Nah, apa sih as a maba ya Kak, sebagai maba, apa yang harus kami miliki dan apa yang harus dilakukan gitu Kak untuk bergabung di Kadiksri dan juga LPM ini? Mungkin dari siapa yang paling gugup ya? Gak ada yang gugup? Gak ada. Kayaknya saya yang gugup ya. Santai. Oke, mungkin dari
Kak Erwin deh, silakan Kak. Oke, jadi kembali lagi bahwasannya Kadiksri itu adalah keluarga perkumpulan untuk mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIPK Universitas Sriwijaya. Jadi syarat pertama adalah statusnya adalah penerima beasiswa tersebut. Dan kalau dibilang untuk masuknya itu sebenarnya kami yang penting adalah penerima gitu. Jadi mau dia daftar atau tidak itu sama-sama kami masih keluarga. Namun yang menjadi perbedaan adalah jika dia tidak mendaftar itu anggota pasif, sedangkan kalau dia mendaftar itu anggota aktif. Begitu Kak. Jadi walaupun daftar tidak daftar tetap jadi Tetap ini, anggota, Kak? tetap keluarga karena ya sama-sama kita memiliki status penerima beasiswa tersebut Kak. Jadi kita memiliki nasib yang sama, kita memiliki apa sih ibaratnya tuh awal yang sama sehingga kita adalah keluarga gitu Kak. Oke, rasa solidaritas. Benar ya. banget. Kalau dari Kak Indah Kak, LPMGS. Ya kalau dari LPM sendiri nggak muluk-muluk sih syaratnya, kayak satu kemauan. Wah, niat guys. Kemauan, niat, ketertarikan itu penting sih. Karena kalaupun teman-teman punya skill di bidang jurnalistik, tapi kalau misalnya nggak ada kemauan ya percuma ya kan. Nah, jadi yang pasti satu punya kemauan untuk terus belajar. Karena kalau misalkan udah punya kemauan, pasti kalian itu bakal ngerasa kayak bursting of curiosity. Kalian selalu setuju. penasaran sama dunia jurnalistik, kalian selalu penasaran sama dunia pers kampus. Jadi satu sih itu doang. Kemauan. Kemauan. Ya, Kak. Itu kayaknya setiap organisasi itu harus Iya, punya harus kemauan. Ya. satu. Jadi buat teman-teman nih yang mau join ke Kadiksri Unsri dan juga LPMGS, langsung aja cek di sini atau di ujung situ. Pantengin terus IG-nya guys. Stay tune, oke? Oke Kak. Bener banget. Oke. Ini Kak, kalau untuk benefit nih Kak, manfaat untuk join di Kadiksri dan juga LPM itu apa sih Kak? Oke. Siapa dulu nih yang jawab? Kak Erwin Ayo, dulu. siapa nih? Ayo. Oke, Kak Erwin ya. Oke. Oke. Jadi kalau seandainya benefit atau apa sih ibaratnya keunggulan kita masuk organisasi tersebut kembali lagi kepada individu karena walaupun organisasi sebagus apapun kalau seandainya kita tidak mencelupi nian kayak ibaratnya tuh ya itu tidak akan mendapatkan benefit apa-apa. Betul. Jadi organisasi apapun itu tergantung individu masing-masing. Tapi mungkin yang bisa diambil dari Kadiksri sendiri adalah yang pertama adalah kita mendapatkan relasi baru, kita mendapatkan keluarga baru. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana cara kita berkomunikasi gitu. Bagaimana komunikasi yang baik, misal dengan kakak tingkat, dengan yang sebaya atau dengan dosen dan lain sebagainya. Kita akan belajar hal tersebut. Yang ketiga tentu manajemen waktu. Itu akan dipelajari di setiap organisasi manapun karena di sana kita akan ada proker kan dan menjadi panitia dan kita ada kesibukan lain sehingga bagaimana kita mengatur waktunya Putar benar otak banget. gitu Iya, ya. benar. Dan yang keempat tentunya adalah sesuai dengan departemen yang kita masuki. Misal, kita masuk Pupdok, kita masuk Medinfo. Otomatis kita akan belajar mengenai perpublikasian, bagaimana mengasah kreativitas begitu, Kak. Edit, Benefit yang mengedit gitu. iya benar. Itu kira-kira benefit yang akan didapat gitu. Oke, kalau dari LPM Kak? Sama sih seperti Kak Erwin juga, ya pastinya kita punya relasi baru, keluarga baru. Tapi kalau misalnya to be honest nih ya, aku kan dari Fakultas Pertanian nih. Oke. Untuk di LPM sendiri itu jarang banget Fakultas Pertanian. Nah, jadi kayak yang aku bener-bener Ada kayak yang new beda. face banget. Betul, betul. Jadi beda banget, aku temenan sama anak FISIP, temenan sama anak FKM. Jadi kayak beda banget, beda sama pertanian gitu loh. Ada orang baru lah ya. Benar. Nah, terus selain keluarga baru dan relasi, pastinya kita dapat pengalaman juga, apalagi saat liputan di luar. Terus satu sih yang menurut aku benefitnya tuh sangat berguna tuh adalah Sangat ini. berimpact Kak. Apa tuh? Wah. Oh, ID card. pers. Oke. Jadi ID pers itu kayak itu kayak kartu kemana saja kalian tuh bisa bebas akses masuk karena ya tujuannya kalian untuk meliput gitu. Oke. Itu sih Banggaan, ya. Kak, ya? Bangga banget ada ID pers. Oke, kalau Kak Erwin jaketnya nih Benar kebanggaan banget, jaketnya. kebanggaan. Benar. Aku Kak. Oke, kalau ini Kak tadi kan udah bahas tentang apa tadi benefit ya Kak ya. Yang intinya tuh sebenarnya balik lagi guys ke diri kita masing-masing, apakah kita berkontribusi penuh, berkontribusi aktif atau tidak. Intinya tuh seperti itu. Dan juga yang pasti itu relasi ya Kak yang paling Benar. terasa Iya. sekarang saat Relasi. ini tuh relasi guys. So, yuk join guys. Join ya. Kalau untuk ini Kak, aku dengar-dengar Kadiksri ini sering ada mitos-mitos yang kayak apa ya,
banyak orang yang pakai iPhone yang dapat bidik misi itu Kak, itu gimana sih Kak, boleh ceritain nggak Kak? Oke, jadi terkait mahasiswa bidik misi tetapi punya iPhone, punya mobil dan lain sebagainya gitu. Itu banyak banget karena apalagi ini zamannya digitalisasi sehingga segala sesuatu tuh bisa masuk gitu. Nah, kalau seandainya itu memang benar ada, banyak di samping-samping kita tuh banyak, tetapi tergantung individu masing-masing. Kita nggak mungkin kan, "Hey, kamu ini anak KIP tapi kok punya iPhone gitu." Kalau seandainya kita memang gedek gitu, ibaratnya kita kesel dengan hal-hal seperti itu, maka laporkan. Aku, kamu, dan kita semua itu bisa melaporkan. Sama, kita memiliki kebebasan dalam bersuara teman-teman. Tapi dimohon teman-teman sekalian jangan pernah menjudge bahwasanya KIPK itu punya iPhone dan lain sebagainya. Tidak semua, itu hanya beberapa oknum saja. Sehingga jangan sampai mulut Anda menjahati atau menyakiti hati orang lain gitu teman-teman. Siap. Jadi jangan cuma karena satu oknum aja jadi kena semua ya Kak ya. Benar. Oh, jadi emang ada tapi nggak semua. Iya, Gitu. gitu. Dan sebenarnya ada mitos-mitos lainnya nih Kak. Boleh saya spill Kak? Oh, boleh. Oke. Silakan Jadi, Kak Indah, nggak jadi apa-apa. terkait ada lagi nih bahwasanya yang bilang bahwasanya anak KIPK, anak bidik misi itu tuh dibayari oleh anak-anak mandiri. Waduh. Itu big no, itu salah besar teman-teman. Pedes Karena banget gitu. karena apa ya? Kami mahasiswa itu dibayari oleh pemerintah langsung. Kami tidak gratisan kok. Kami dibayari 2,4 juta per semester. Jadi lebih besar UKT kami nih sebenarnya. Tetapi jika Anda bilang bahwasanya kami dibayari oleh anak mandiri, itu salah. Mandiri itu bayarnya ke universitas, sedangkan kami dibayari oleh pemerintah langsung ke universitas. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Ya itu mitos lainnya yang sangat banyak dilontarkan kepada anak-anak KIPK Kak. Oke, salah satunya itu ya Kak Benar ya. banget. Kalau dari Kak Indah pernah nggak denger kayak gitu Kak? Ada mitos-mitos, oh anak bidik misi mah Sering iPhone sih, gitu. Iya kan Kak? Benar. Sering. Itu udah familiar banget di Itu lingkungan udah Unsri. rahasia umum, ternyata wah seperti itu guys. Kak Erwin, alasan kakak ikut Kadiksri ini apa nih Kak? Oke, kembali lagi. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat saya banggakan gitu karena kembali lagi bahwasanya saya masuk organisasi ini karena ini adalah tempat yang membuat saya bisa kuliah. Kayak ibaratnya tuh KIPK. Kalau saya nggak ada KIPK mungkin saya nggak kuliah karena biayanya mahal sehingga ini rumah kita. Kalau kita tidak ngurus, siapa lagi nak ngurus bahasa Palembangnya. Jadi kayak ibarat tuh sebagai ucapan terima kasih, maka saya harus mengurus rumah kita gitu. Jadi untuk anak-anak penerima beasiswa KIPK dan bidik misi diharapkan untuk bisa menghargai, bisa mengurus rumah kita gitu Kak. Gitu. Rasa senasib seperjuangannya Benar wah, banget, kental banget Kak benar Erwin ini banget. ya. Kental nggak tuh? Kalau dari Kak Indah, Kak, alasan kakak ikut LPM tadi apa, memang tertarik dengan jurnal banget atau gimana Kak? Kalau aku sendiri sih sebenarnya udah tertarik sama dunia jurnalistik sejak SMA karena SMA. banyak banget teman-teman aku yang join ke media gitu, terus ada juga rekan-rekan aku yang emang udah berkecimpung di jurnalistik. Jadi waktu masuk Unsri itu benar-benar excited banget kalau tahu ternyata Unsri punya komunitas pers kampus. Makanya aku auto join, langsung Kak? join. Oh gitu. Nah, udah tiba pada penghujung acara. Namun sebelum itu teman-teman mungkin boleh dong dari Kak Indah dan Kak Erwin closing statementnya dulu. Oke, silakan dari ladies first. Oh, ladies first. Oke, buat teman-teman semua yang tertarik di bidang jurnalistik, terus menulis, fotografi, webmaster, dan layout, boleh bergabung bersama kami dan menjadi keluarga besar dari LPM Gelora Sriwijaya. Aku tunggu kedatangan kamu di sekret kita. Dadah! Oke, yeay. Mungkin lanjut ke Kak Erwin. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang kami di talk show ini dan harapannya kepada adik-adik Camaba Universitas Sriwijaya angkatan 2022, mari kita bergabung di keluarga kita yaitu Kadiksri, keluarga mahasiswa bidik misi dan KIPK Universitas Sriwijaya. Dan untuk anak-anak 21, 20, 19 semangat dalam keluarga kita, semoga kita bisa makin kompak dan juga bermanfaat bagi semua pihak gitu Kak. Oke, Makin kental. tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Nah, itu dia teman-teman, ngobrol singkat bersama Kak Erwin dan juga Kak Indah selaku perwakilan dari komunitas Kadiksri Unsri dan juga LPM Gelora Sriwijaya. Makasih banget buat Kak Indah dan juga Kak Erwin udah nyempetin waktunya hadir ke sini. Makasih banget Kak, it mean a lot to us ya Kak ya. Sama-sama. Mungkin next time boleh ketemu lagi ya Benar, kan. boleh. Oke.
Dan juga makasih banget buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Aku yakin kalian gak bakal nyesel karena ini ilmu yang bermanfaat banget, ilmu mahal. Ada manajemen waktu, kemudian solusi dari organisasi ya, kayak kendala yang sering muncul gitu dalam organisasi, dan mantap lah. Oh iya teman-teman, sebelum menutup acara kita jargon dulu dong. Oke. Kalau aku bilang PKKMB Unsri 2022, Kak Erwin dan Kak Indah jawabnya berakar satu, bergerak menyeluruh. Jadi gini, berakar satu, bergerak menyeluruh. Oke, kita mulai ya Kak ya. Boleh. PKKMB Unsri 2022, berakar satu, bergerak menyeluruh.